persiapan teman-teman, rasa malu ini tuh gimana sih ya enggak. Contohnya aku tuh ini tahu pengen jualan pentol tapi malu jualannya. Nah itu kan gimana gitu ya. Nah, kalau pentol cek tuh jualan aja. Nah gitu teman-teman. Terus juga kalau bisa itu misalkan nih, aku pengen jualan inilah di sini, tapi udah ada. Nah, biasanya kan orang-orang tuh males tuh, gara-gara udah ada dia jadi males. Jangan gitu. Walaupun itu udah ada, kalau kalian emang passionnya itu, ya sudah jualan aja, mulai aja dulu. Karena kalau emang itu passion kalian, pasti kan akan memvariasi itu. Karena zaman sekarang tanpa adanya variasi, itu jualan kita tidak akan ada apa-apanya. Seperti itu teman-teman. Ingat quotes dari Kak Aryandi. Lebih baik gagal karena mencoba daripada mati karena menunggu. Iya. Tadi di akhir PPT-nya ya. Oke, Kak. Terima kasih kepada Saudara Aryandi yang telah menyampaikan materinya dan semoga dapat menambah wawasan kepada kita semua. Langsung aja, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi seluruh peserta yang ingin bertanya dapat raise hand terlebih dahulu. Jangan lupa on kamera, perkenalkan diri, dari divisi apa dan angkatan berapa. Kita bacakan yang di forum chat dulu ya Kak. Ini ada dari Alvika Kusuma. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya bagaimana cara agar ide bisnis yang muncul di pikiran agar tidak expired. Kan kadang tuh ada ide yang muncul tiba-tiba, tapi cuma di pikiran doang. Terus muncul ide lagi, ide yang lainnya lupa gitu katanya. Mungkin langsung bisa dijawab sama Kak Aryandi. Oke, waalaikumsalam Alvika. Ini angkatan berapa nih Alvika ini? Angkatan berapa ini? 19. Oh, 19. Masih fresh lah ya. Oke, jadi gini. Ini kan dia nanya bagaimana ada sering pikirkan mau jualan ini, tiba-tiba expired. Nah, ini tuh ya seperti bahasa kita sekarang ya, wacana. Nah, itu tuh wacana. Nah, kalau bisa itu, kalau emang itu ide kamu dan kamu bisa melakukannya sendiri, lakukan. Jangan kebanyakan wacana. Apalagi ada kata-kata nantilah. Nah, itu udah fix wacana itu tuh. Udah fix banget itu pasti wacana. Jangan begitu. Pokoknya kalau teman-teman ada ide nih di jualan ini, lihat pasarnya di mana, terus bagaimana cara produksi segala macam. Itu langsung gas aja. Jangan malah keburu mager. Ya itulah teman-teman itu kalau teman-teman emang bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau emang itu kelompok, ide itu kelompok, cari temannya yang sepemikiran, cari temannya yang sudah satu visi misi, cari kayak gitu. Jadi intinya itu jangan kebanyakan wacana, langsung gas aja, sat-set gitu. Kalau bahasa kita tuh kan sat-set gas gitu. Ya kayak gitu sih. Itu sih saran aku ya. Itu Alvika ya. Iya Kak, makasih Kak. Nah, Alvika udah terjawab ya sama Kak Aryandi. Terus ini ada yang tanya lagi, Prasetyo Bahrul. Assalamualaikum, saya mau tanya, menurut Mas sendiri seperti apakah profil calon customer yang ideal? Lalu bagaimanakah Mas bisa menentukan segmen yang besar dari bisnis yang akan dimulai? Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Aryandi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahrul Setio ya. Apakah profil calon customer yang ideal? Lalu bagaimanakah Mas bisa menentukan segmen yang oke? Calon customer yang ideal itu yang pasti kaum kita, kaum milenial ya, kekinian itu udah ideal banget itu menjadi target pasar. Apalagi kalau seandainya kamu berjualan di dunia sekolah, di dunia pendidikan, di kampus segala macam, nah itu udah pasti target anak-anak kekinian itu sangat luar biasa besar. Nah, terus bagaimana menentukan segmen yang besar dari bisnis yang akan dimulai? Ya ketika kita menjual satu produk itu, kita memang harus tahu dulu segmen atau target kita ini siapa. Tadi dulu saya pernah dikasih tahu orang ya, orangnya itu ya trainer juga. Nah akhirnya saya juga berpikir ya benar juga ya. Jadi nggak bisa kita itu harus segmennya itu semuanya itu tidak bisa, tapi harus ada siapa yang kita tuju. Nah, kalau seandainya, contohnya ketika kita tuju adalah para kaum milenial, para kaum remaja,
terus yang tiba-tiba banyak pemesan itu adalah para orang tua, para sesepuh, itu adalah bonus. Nah, seperti itu. Itu emang kita harus bisa paham segmen mana yang mau kita ambil. Mungkin kita bisa memikirkan. Nah, itu sih kalau saya seperti itu melihatnya. Kita harus paham dulu, harus mengerti kemana target penjualan kita, seperti itu. Ya, udah terjawab ya tadi Prasetyo Bahrul. Mungkin next pertanyaan selanjutnya dari Radit. Kita bacain aja nih pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, mau nanya dong cara memperkuat landasan bisnis kita yang baik itu apakah dengan mengutamakan daya saing dan peluang pasar atau menguatkan value dari produk kita terlebih dahulu, plus kondisinya dalam memulai bisnis Kak? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit ya. Cara landasan bisnis kita yang baik itu apakah dengan mengutamakan daya saing dan peluang pasar atau menguatkan value dari produk kita terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya kita menguatkan value produk kita terlebih dahulu, itu biasanya ketika value ini tidak sampai, maka kita yang jual ini akan jadi males karena tidak bisa menguatkan value produk. Nah, tapi kalau menurut saya, dan itu sih bagi saya ya, kita itu harus mengutamakan daya saing dulu dan peluang pasar ini apa. Ketika kita sudah menemukan daya saing itu dan peluang pasar itu apa, baru kita bisa menguatkan value kita ini dan produk itu. Seperti itu. Jadi istilah kata ya berjalan aja dengan prosesnya. Berjalan prosesnya, lihat dulu peluang pasar apa, seperti yang saya jelaskan tadi di piramida tadi, apa yang cocok di peluang itu, terus value-nya itu berjalan setelah kita udah memulai. Seperti itu. Plus kondisinya dalam memulai bisnis. Ya kondisinya itu tadi kita harus siap dulu, harus siap mental kita, harus siap malu, harus siap segala macam, kita harus siap itu dulu. Nah terus kondisinya itu dengan cara melihat segitiga yang saya jelaskan tadi. Soalnya dari segitiga itu udah menjelaskan dan bisa mendapatkan ide apa yang cocok untuk kita jual. Karena di piramida itu tidak hanya berlaku di ketika pandemi corona. Ketika sudah selesai corona pun piramida itu akan tetap berlaku rumus itu. Karena itu adalah cara manusia dalam memilih atau belanja kebutuhannya. Itu menurut piramida. Seperti itu, Radit. Baik, makasih Kak. Ya. Oke Radit, udah terjawab ya. Dari tadi kita fokus sama forum chat, ini udah ada yang raise hand sampai nggak sadar. Ada Restu Nugroho, bisa langsung aja mungkin on cam dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Restu Nugroho, dari divisi R&D Manajemen 2019. Seperti yang Mas Ariandi tadi sampaikan ya, di piramida itu kan ada psikologikal, jadi kalau di gambarnya kan itu makanan ya. Nah kalau kita lihat di sekitar UMY ini kan itu ada banyak banget kayak bisnis baru yang itu bisnis makanan ya, F&B. Jadi yang mau saya tanyain tuh kira-kira apa sih yang harus kita unggulkan biar biar bisnis kita itu dipilih. Jadi biar mereka yang datang atau mereka yang lewat itu memilih kita gitu. Itu aja sih yang mau saya tanyain Mas. Terima kasih. Kalau seandainya ada makanan A, B, C, D, dan ketika itu saling berdekatan, dan ada yang paling terang, kira-kira teman-teman memilih apa? Yang paling terang apa yang paling gelap? Pasti yang terang lah ya. Nah, jadi kalau bisa itu utamain dulu aja pelayanan. Utamakan dulu pelayanan kita, walaupun itu disediakan itu semuanya makanan contohnya. Utamakan dulu pelayanan. Nah, ketika sudah mengutamakan pelayanan itu baru, tapi jangan melupakan juga dengan rasa ya. Nanti fokus ke pelayanan, rasanya nggak enak, sama aja ya, kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus ada yang kita ini nyambung dengan pertanyaannya Radit. Nah, ketika kita sudah ada nih produk yang kita jual, nah sekarang kita tinggal membuat value-nya atau apa yang bisa kita utamakan dari pelayanan kita. Nah, itu karena kalau makanan itu kan namanya lidah manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang bilang enak, sini bilang tidak enak.
ada yang ini, nah gitu kan. Tidak semuanya enak dan tidak semuanya tidak enak. Jadi intinya itu pelayanan kita, terus keramahan, nah seperti itu sih kalau dari aku ya. Siap, terima kasih Mas. Oke, Restu udah terjawab ya. Ini adalah lagi pertanyaan dari Faisal Chandra dari forum chat. Assalamualaikum Kak, mau dong tanya bagaimana caranya kita mempersiapkan planning bisnis kita. Terkadang kita sudah menjalani planning tersebut, banyak sekali kendala dihadapi, sampai akhirnya gagal di tengah jalan. Nah ini nggak hanya kamu sih kayaknya, banyak sekali pembisnis pasti ngerasain itu. Bisa langsung dijawab sama Kak Ariandi. Nah, bener tuh kata Nisa tuh, gak cuma Chandra, banyak yang manusia seperti ini. Dan mereka tuh berproses, itulah sebuah proses, sabar. Nggak ada, mungkin ada yang mulus jalannya, ada juga yang ya banyak kendala seperti ini. Jangan ketika banyak kendala putus asa, males lah, nanti lagi lah usaha, jangan gitu. Tapi ketika ada kendala itu ya udah lewati, karena itu cobaan untuk kamu. Mungkin ketika kamu udah melewati kendala tersebut, itulah kesuksesan kamu. Karena kata siapa ya, aku tuh pernah dengar, enggak, aku pernah lihat di YouTube. Jadi kesuksesan kita itu ada berapa jengkal di hadapan kita. Nah, untuk menghadapi jengkal itu tuh akan banyak kendala. Kalau sudah kendala itu dilewatin, maka otomatis kesuksesan itu akan datang. Jadi tidak ada yang namanya usaha mengkhianati hasil, ya nggak sih? Nah, seperti itu. Gitu ya, Faisal ya. Jadi ketika ada planning bisnis kita dan udah kita jalani, kemudian gagal, lanjutin, ya. Lanjutin, karena itu adalah kendala dan ujian yang bisa diuji, dan mungkin setelah itu akan datang sebuah kecerahan gitu kan ya, kecemerlangan dan kesuksesan seperti itu. Gagal di tengah jalan itu nggak apa-apa. Oke, udah terjawab ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini ada dari Aprilia Budi Setiarini. Assalamualaikum Kak, mau nanya gimana pendapat Kakak mengenai strategi tepat dalam menentukan titik penjualan di kala banyak pesaing, yang sama dengan bagaimana cara mengukur efektivitas promosi yang telah digunakan dalam pemasaran produk. Oke. Bisa langsung dijawab mungkin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai strategi tepat dalam menentukan titik penjualan jika banyak pesaing yang sama. Tepat itu emang menentukan dalam penjualan kita itu tepat sangat menentukan. Nah, karena saya dulu juga berapa kali udah pindah tempat jualan itu, dan emang itu menentukan penjualan untuk tempat ya. Nah, walaupun dia banyak pesaing, ya seperti tadi, tidak apa-apa, dimulai aja, karena ini kita baru memulai. Nah, dimulai aja walaupun itu banyak pesaingnya dan itu sama, ya mulai aja, karena nanti seiringnya berjalan waktu pasti akan muncul ide tersendiri dari bisnis yang kita mulai tadi. Bagaimana cara mengukur efektivitas promosi yang telah digunakan dalam pemasaran produk? Nah, kita harus mengikuti zaman. Zaman ini apa yang lagi trending? Nah, kita ikutin tren. Tapi kita harus ngikutin juga zaman, apa yang asik dengan cara promosi. Nah, itu intinya itu ikutin zaman, jangan terlalu ketinggalan. Itu sih kalau saran aku ya. Banyak pesaing nggak apa-apa, mulai aja, nanti juga sejalannya mulai bakal dapat sendiri idenya untuk memvariasinya. Kemudian untuk efektivitas produk promosi yang kita gunakan aja sekarang ini apa yang sering dilihat orang dari cara promosi seperti itu. Karena ya kayak Instagram itu ada sistem promosi itu ada. Nah, itu digunakan sebaik-baiknya seperti itu. Itu sih salah satunya. Siapa? Aprilia ya. Ini Aprilia Budi ini cewek apa cowok ya? Cewek, Kak. Cewek. Oke. Hanya pertanyaan tidak mendengar suaranya dikirain cowok karena ada budinya. Budi kan. Itu udah terjawab ya, Aprilia. Aprilia dari angkatan berapa nih? Divisi apa? Dari angkatan 2020 divisi R&D. Oh, dari R&D. Oke. Dari forum chat udah nggak ada yang tanya ya, tapi ini ada yang resen, ada Abdur
Katanya gemes pengen tanya, coba Abdur tanya. Nah, bener nih. Assalamualaikum Kak, mohon maaf tapi sebelumnya ya karena di sini suaranya rada berisik gitu Kak. Aku mau nanya Kak, tapi itu sebelumnya gini, aku kan selama di kuliah di UMY ini selama 2 semester lah kan aku kan offline gitu kan. Aku selama jalan-jalan di sekitaran UMY itu suka ngeliat cabang jualan milk gitu, dan aku juga pernah beli minumnya juga. Menurut kakak gimana ya, cabang yang kakak buat itu apakah keuntungannya merata atau membuatkan hasil yang ya menurut kakak kerugian gitu di kakaknya? Apa ya gitu aja sih Kak. Oke. Ya kalau langsung aja ya, kalau mengenai untung dan rugi, tidak semua tempat itu bakal seimbang gitu ya. Contohnya ketika kita membuka 10 cabang contohnya, tidak semua 10 cabang ini jelek, pasti ada diantaranya itu bagus, seperti itu. Gitu juga ketika saya membuka yang kedua ini, saya juga berpikir gimana nanti ya kalau dia nggak sesuai. Itu juga banyak pemikiran di saya dulu ketika mau membuka yang kedua, tapi ya saya nggak mau mikirin itu, soalnya rezeki itu udah ada yang ngatur, ya udah gas aja. Akhirnya saya buka, dan rupanya alhamdulillahnya ketika buka kedua ini, yang mereka berdua ini saling seimbang, antara outlet 1 atau 2 itu sama keduanya seimbang, sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Ketika walaupun dia nggak seimbang ya mungkin nggak akan ada, cuma ada 1 atau nggak ada jalan itu. Tapi karena semuanya itu seimbang, ya udah tetap lanjut. Intinya itu kalau kita buka banyak cabang, tidak semuanya buruk, pasti bakal ada yang bagus nih dari segi penjualan. Seperti itu. Afif ya. Abdur Kak. Abdur. Seperti itu. Makasih ya Kak. Ya. Kak, Abdur tuh artis TikTok loh. Wih, Tolong. ini kayaknya sama India. Iya nih, lagi sama aku dia. Bang. Bang Kak, Bang. Kasih Bang. Oke. Mereka lagi ngedate tuh di ngesis ya kan. Berdua doang kayak ini. Udah terjawab ya Abdur ya. Makasih ya Kak. Ya. Ayo siapa lagi yang mau tanya? Masih dibuka forum tanya jawabnya sampai 20.50 nih. Yaudah nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Mas, mau nanya gimana sih Mas, kita kan biasanya waktu mulai usaha ini kan kadang takut ya Mas, kadang perlu pertimbangan lah. Kadang kita ngitung atau kita estimasi kira-kira keluar modal berapa, kira-kira apa aja yang perlu dilakukan, memikirkan pesaing sekitar juga. Nah, kadang kita kebanyakan di situ tuh kadang takut Mas, tapi itu kan penting juga Mas. Nah, menurut Mas Ariandi gimana Mas menyikapi hal tersebut? Kan kita perlu estimasi, kita perlu kayak bikin konsepan, atau kita perlu survei pasar dan lain sebagainya. Tapi ketika lihat, wah ini ada brand yang gede banget kayak gitu, kayak kita insecure dulu, udah mundur dulu lah, mental down gitu ya. Jadi udah takut dulu, akhirnya nggak jadi. Nah, gimana sih Mas mensikapi kayak gitu? Makasih Mas. Ya, mental down. Ya, balik lagi tadi saya bilang, siapkan dulu mentalnya kalau ingin mulai usaha itu. Kalau mentalnya belum siap, ya seperti tadi, ngeliatin orang gede dikit langsung insecure, akhirnya down. Nah, terus untuk mental tadi ya balik lagi di awal, siapin mentalnya dulu baru mulai usaha, bukan menyiapin mental dulu, karena modal itu akan berjalan seiring dengan mental kamu udah siap. Seperti itu ya, kan aja. Oke. Makasih Kak. Nah, yang lain yuk, siapa yang mau tanya yuk? Menurut Mas Ariandi nih, ini aku ada 2 kira-kira menurut Mas semangat dan juga kerja keras kalau kita buat bisnis dari pribadi dulu ya, maksudnya tidak bekerja sama orang lain untuk bisa mencapai jangka panjang tuh gimana sih Mas? Kadang aku sendiri kan pengalaman banyak beberapa melakukan bisnis, tapi
itu hanya jangka pendek aja gitu. Yang kita inginkan kan kalau buat bisnis itu bukan hanya jangka pendek, tapi bisa bertahan ke jangka panjang ya Mas ya. Nah itu gimana? Terus yang kedua, nah kira-kira nih menurut Mas Ariandi, setuju nggak sih kalau bisnis itu dikatakan sukses kalau kita bisa untuk berutang, dalam artian nyari banyak investor gitu Mas, untuk membiayai bisnis kita. Itu aja Mas. Oke. Untuk skala panjang ya. Skala panjang itu kan membutuhkan tadi kesabaran. Membutuhkan kesabaran, ketekunan untuk skala panjang. Usaha apapun itu pasti bisa skala panjang. Itu nggak mungkin usaha si A kalau bisa skala pendek, B skala panjang, enggak. Semua usaha itu pasti skala panjang, asalkan kita bisa bersabar dan apa namanya bukan beruntun ya bahasanya. Jadi itu bersabar terus istiqomah terus ngerjain itu, pasti akan selalu sampai ke depannya seperti itu. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kan, apakah dikatakan sukses sebuah usaha ketika udah mendapatkan investor banyak seperti itu? Kalau menurut aku ya bisa juga dikatakan iya, tapi bisa juga dikatakan tidak ya. Karena namanya berutang itu ya nggak pas lah kalau misalnya berutang kan menjadikan usaha. Nah itu yang Mas, makasih Mas jawabannya. ya. Oke, Kak Ian udah terjawab ya. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak sebelum aku tutup? Aku mau nanya dong. Oh iya, boleh. Apa ini? Sebut ya. Bisa on cam nggak, Kak? Aku nggak, ya aku izin ke on cam gimana? Aku Boleh, izin. di mana ini? Di mana? Oke, Assalamualaikum. Kak Ariandi, aku mau nanya. Waalaikumsalam. Kak, jadi lebih baik itu kalau kita mau memulai bisnis tuh kita tuh ikutin passionnya kita, atau kita tuh lihat mayoritas orang-orang tuh sukanya apa, atau kayak ngikutin itu loh, ikutin pasar gitu. Gitu gimana? Baiknya. Oke. Baik sih passion dulu. Kalau bukan passion kamu, ngapain kamu kerjain itu? Karena dari passion kamu itu pasti ada pasarnya. Gak mungkin. Tapi kalau passionnya pas passionnya kita ingin tapi ternyata nggak ada marketnya, gimana Kak? Kayaknya nggak mungkin ya. Orang segmen kita itu kan banyak, ada dari kalangan anak-anak, muda, remaja, tua. Jadi kalau aku sih lebih mengutamakan passion dulu. Kalau bukan passion kamu bakal endingnya nanti bakal males lah, itu bakal endingnya kalau bukan passion. Terus kalau kayak misalnya cara menguatin mental kita, karena kan jadi pengusaha itu ada up and down-nya. Nah gimana sih cara kayak kita tuh menguatin mental kita nih Kak, biar kita tuh selalu bisa bangkit lagi kalau terjadi keterpurukan. Kayak mana Kak tips and trick? Nah kita ambil contoh gini, ketika kamu ikut seminar kewirausahaan, terus menterinya ngomong gini. Nah ketika itu tuh semangat kamu akan muncul. Wah, oke nih. Tapi ketika keluar dari ruangan, udah lupa. Iya kan? Nah, ya kalau teman-teman pernah ikut seminar tuh, ketika itu wah, oke nih, aku semangat nih, bara-bara. Tapi ketika udah keluar, ya udah lupa lagi. Nah, kalau aku sih selalu dengarkan gimana ya, dengarkan gitu. Ya selalu lihat orang. Kalau nggak jadikan motivasi, apa yang bisa kamu jadikan motivasi? Mungkin dengan cara melihat orang kamu kan cara motivasi sendiri. Jadi ketika kamu mager tuh, memasuki zona mager tuh, ya udah sholat. Ini benar sih, sholat terus bayangin aku ngapain sih kemarin kayak gini. Nah, itu sih kalau dari aku, Kak Mutia. Anggi, makasih. Oke, Kak Mutia udah terjawab ya. Mungkin itu udah pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu teman-teman. Terima kasih pada Kak Ariandi ya yang telah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Semoga dapat menambah wawasan pada kita semua. Lanjut
untuk ke acara yang selanjutnya, yaitu ada game. Teman-teman panitia bisa mungkin langsung dimulai mungkin ya. Ini nanti ada door prize teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan Kahutnya nggak jauh dari apa yang udah disampaikan sama Kak Ariandi. Bagi yang menyimak pasti gampang banget kok.